Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah besar sekali kegembiraan kami dan kesyukuran yang maha agung kepada Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkannya pada kesempatan yang berberkah ini untuk bersilaturahmi kembali dengan Alina Dekruta dan PBDDI Profesor Dr. Andi Syamsul Bahri Andi Barigo untuk membimbing kami selanjutnya dalam memahami kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah pada malam hari ini kami akan mempercayakan kepada rekan Akbar Hamdan, salah seorang santri DDI yang memulai nyantri di tahun 1993 dan sampai saat sekarang ini kami sepakat untuk tetap nyantri di DDI. Beliau beraktivitas sebagai praktisi media di bawah naungan Fajar Group di Makassar. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyerahkan jalannya pengajian ini kepada beliau. Silakan. Fadhal. Gimana rekan Akbar Hamdan? Tapi pun mungkin beliau ada kendala teknis, hingga belum bisa terdengar suaranya. Kita melanjutkan kajian kita. Dengan hormat kami persilahkan kepada Alina Dekruta untuk melanjutkan. Silakan, Pung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Waftah 'alaina futuhal 'arifin wa waffiqna taufiqas sholihin washrah sudurana wa yassir umurana wa nawwir qulubana binuril ilmi wal fahmi wal ma'rifati wal yaqin waj'al ma nata'allamuhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ya, kita malam ini akan meneruskan kajian kita yang berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah yang berasaskan kepada kitab atau buku yang telah kami tulis. Dan malam ini kita sampai kepada halaman 42 yaitu pasah yang terakhir. Jadi ada 5 kronologi perkembangan ahli sunnah wal jamaah yang sempat dicatat dalam kajian ini. Yang kelima ini atau yang terakhir bermula pada awal abad keempat Hijriah, ya, dan seterusnya. Artinya kita berada pada
kestabilan manhaj ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Seperti yang kita baca pada fase yang keempat, ya, di mana kajian-kajian berterusan, baik yang tertulis maupun yang bersifat perbahasan-perbahasan, terutama antara golongan-golongan mubtadi'ah yang pernah menjadi tantangan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang kita lihat mulai abad ke-4 Hijriah. Nah, di situ dikatakan bahwa pada abad ke-4 Hijriah, Mu'tazilah sudah mulai melemah, ya, karena tidak lagi didukung oleh pemerintah, ya. Khalifah pada waktu itu tidak lagi memberi peluang yang sebanyak-banyaknya kepada golongan Mu'tazilah. Justru Khalifah pada masa ini, Khalifah Abbasiyah, lebih memberikan kesempatan perkembangan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu yang kita lihat. Oleh karena itu mayoritas ulama pada waktu itu yang terlihat dalam turas-turasnya ialah kajian ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan boleh dikatakan bahwa pada masa itu, ya, artinya setelah Abu Hasan al-Asy'ari meninggal pada awal abad ke-4, ya, begitu juga Abu Mansur al-Maturidi, maka pengaruh pemikirannya inilah yang menguasai ulama ketika itu. Nah, jadi itu yang berkembang, baik mereka dari segi fikih yang berasal dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat mazhab ahli sunnah dari segi fikih ini, ya, telah terpengaruh, ya, artinya mereka merasakan pentingnya mendukung rumusan-rumusan atau kajian yang telah dikembangkan oleh dua imam tadi, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ya, di situ kita sebut jadi kita mungkin ada yang terkeliru di sini, ya, karena dianggapnya bahwa Mu'tazilah pengikut Abu Hasan Asy'ari, begitu juga Abu Mansur al-Maturidi, ya, mereka ini tidak menciptakan satu golongan, tidak. Hanya
mereka ini adalah merumuskan ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Ya, karena yang sudah terumus dengan rapi ialah fikih, ya, fikih Islam, ya, yaitu yang dipelopori oleh 4 mazhab. Jadi 4 mazhab itu sudah established, ya, established. Nah, tapi akidah pada waktu itu yang menjadi amalan mereka ialah akidah ahli sunnah wal jamaah, hanya belum lagi terumuskan. Ya, karena yang dirumuskan oleh ulama mujtahidin ialah lebih kepada fikih. Para muhaddisin mereka lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum-hukum. Ya, jadi masalah akidah ini hanya masalah keyakinan yang sudah berjalan sejak pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu sudah berjalan, tapi belum lagi terumuskan. Apatah lagi belum lagi menjadi satu ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain-lain sebagainya. Jadi belum ada namanya ilmu tauhid. Nah, ulama yang disebutkan dua inilah yang mengembangkan atau merumuskan ilmu itu, yaitu ilmu tauhid yang dikembangkan berdua. Ya, awalnya disebutkan sebelum ini kan 3. Ya, Imam At-Tahawi, Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi. Tetapi At-Tahawi ini dia tidak meneruskan, ya, dia lebih kepada masalah-masalah yang terkait dengan hadis. Nah, kemudian Imam At-Tahawi ini salah seorang ulama yang terkenal yang pindah mazhab fikih dari mazhab Imam Asy-Syafi'i pindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga kajian akidah yang dikembangkan beliau tidak jauh berbeda dengan akidah yang dikembangkan oleh Al-Maturidi. Jadi Al-Maturidi yang yang mengatasnamakan dari mazhab Imam Hanafi. Itu sedikit saya sebutkan karena ada orang yang keliru. Ya, sepertinya kita ini mengatakan bahwa Imam Syafi'i sendiri mengikuti madrasah syariah. Itu salah, itu salah, karena lebih dulu Imam Syafi'i, lebih dulu Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Hanafi daripada Abu Hasan Asy'ari. Jadi hanya mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Al-Hanafiyah, mazhab Malikiyah. Jadi mazhabnya, artinya ulama-ulama yang mengembangkan mazhab itulah yang sezaman dengan Abu Hasan Asy'ari, sezaman dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka inilah yang langsung sepakat mendukung manhaj yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari dan Al-Maturidi menjadi manhaj berakidah di dalam ajaran Islam. Jadi itu yang harus dijernihkan pemikiran itu. Sehingga mengikuti dalam kajian ini bahwa mazhab Hanafi itu boleh dikatakan 100% ya, itu mengikut madrasah Al-Maturidiyah. Ya, karena memang Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah ini adalah
dari mazhab fikihnya mazhab Abu Hanifah. Ya, sama dengan Imam At-Tahawi yang saya katakan tadi. Walaupun awalnya beliau mazhab Syafi'i, karena kebetulan At-Tahawi ini adalah keponakan, bahasa modern sekarang ya, keponakan anak saudaranya Imam Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i. Jadi tentu pada waktu itu beliau belajar kepada Al-Muzani, pamannya. Ya, tapi lama-kelamaan dia belajar hadis, belajar apa, dia tertarik ya dengan mazhab Hanafi. Dan memang dibolehkan dalam Islam. Ulama itu boleh dia melihat mana yang dianggap lebih ya sesuai. Ya, tidak ada salahnya karena memang empat mazhab ini adalah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sengaja saya sebutkan supaya jernih pemahaman kita. Ya, jangan bercampur itu. Ya. Terutama kita di kawasan ini yang tidak terlalu memahami sejarah itu, sehingga ada yang seakan-akan menganggap ya Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan di Indonesia ini ya seakan-akan dianggap bahwa imam, malah ada saya biasa lihat di YouTube itu ya, kenapa katanya mazhab fikihnya, ibadahnya Imam Syafi'i, tapi akidahnya Asy'ari. Ya, kenapa berbeda? Kenapa bukan akidahnya juga Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i, beliau mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah. Nah, tapi dia tidak merumuskan manhaj akidah itu. Ya. Sama dengan ulama-ulama yang lain. Perumusan itu wujud pada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Sehingga Abu Hasan Asy'ari ini kita katakan madrasah, ya, bukan mazhab atau bukan firqah. Ya, kesalahan sebahagian umat Islam sekarang ini ya itu golongan Asy'ari, itu bukan golongan. Asy'ari tidak mendatangkan sesuatu yang baru dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia hanya merumuskan manhaj, merumuskan kaidah memahami akidah Islam. Nah, mungkin yang baru dapat kita lihat pada madrasah Syariah, madrasah Maturidiyah ini adalah manhaj bagaimana membela akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan menggunakan ilmu kalam. Ya, karena selama ini ilmu kalam itu dikuasai oleh golongan Mu'tazilah. Ya, golongan Mu'tazilah itu sebabnya Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau kita baca sangat menyalahkan atau menganggap bahwa yang merusakkan Islam itu adalah ilmu kalam. Karena yang dia lihat itu adalah ilmu kalamnya golongan Mu'tazilah. Nah, tapi setelah Abu Hasan Asy'ari datang, ya, maka dia melihat keperluan ilmu kalam ini. Sehingga beliau menulis satu buku, Istihsan Al-Haud fi Ilmil Kalam. Ya, bahwa sebenarnya ilmu kalam itu perlu ya kita gunakan. Jadi seperti istilah yang kita biasa gunakan di sini, ilmu kalam itu bermata dua, ya, macam pisau. Ya, dia boleh dipakai kepada kejahatan, boleh dipakai kepada kebaikan. Jadi Abu Hasan Asy'ari ya merumuskan kaidah-kaidah ilmu kalam yang bisa digunakan untuk mempertahankan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, dan setelah itu ulama-ulama tidak lagi mengecam atau menganggap salah ilmu kalam itu. Yang penting ilmu kalam yang dikembangkan oleh Ahli Sunnah madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, itulah kita lihat dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi,
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itu yang perlu kita kita melihat. Jadi jangan baca buku turas. Kebanyakan ulama salaf ini mengecam ilmu kalam. Katanya Abu Hasan Asy'ari menggunakan ilmu kalam, dia juga tidak bagus. Ada begitu. Harus paham sejarah betul. Ya, harus paham sejarah. Ya, bahwa ilmu kalam itu ya memang yang mula-mula menggunakan itu adalah ulamaul kalam. Ya, ulamaul kalam artinya ulama Mu'tazilah. Nah, sehingga ulama-ulama kita dari ulama hadis ini tidak mampu mengalahkan mereka karena mereka sangat rasional dalam memberikan hujah. Istidlal itu dapat mematikan hujah-hujah lain. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Nah, jadi di sini saya katakan dalam fakrah kedua halaman 43 itu, sejarah mencatat bahwa hampir semua ulama dan imam besar serta fuqaha dalam masyarakat Islam pada waktu itu adalah pengikut ahli sunnah wal jamaah. Sama ada mengikut pendekatan madrasah Asy'ariyah atau pendekatan madrasah Maturidiyah. Nah, karena kita ada 4 mazhab. Ya, Maturidiyah boleh dikatakan semuanya di sana. Malikiyah boleh dikatakan semuanya Asy'ariyah. Mazhab Syafi'i boleh dikatakan semuanya Asy'ariyah, kecuali ada sedikit yang masih terpengaruh dengan Mu'tazilah. Nah, itu mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi ada yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, dia tidak ikut dengan madrasah Asy'ariyah. Begitu juga Ahmad Ibn Hanbal. Artinya ada sebagian kecil ulama mereka yang terpengaruh dengan golongan-golongan Mujassimah atau golongan Musyabbihah. Itu dari golongan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Nah, jadi saya ulangi lagi, istilah mazhab itu hanya 4 ini yang disebut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan Asy'ari itu bukan firqah, tapi dia adalah madrasah. Ya, kita sebut di dalam ilmu kalam sebagai madrasah. Ya, madrasah. Jadi itu yang harus dipahami, bukan firqah. Ya, sekarang ini kalau kita baca buku-buku firqah, utamanya yang ditulis oleh penulis-penulis yang modern sekarang yang tidak begitu paham, masuklah firqah-firqah itu Asy'ariyah, firqah Maturidiyah, padahal bukan firqah sebenarnya. Nah, karena itu yang dikatakan oleh Imam As-Subki, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi tidak mendatangkan sesuatu yang baru dalam ahli sunnah wal jamaah, hanya merumuskan kaidah. Ya, jadi itu harus kita paham, itu hanya merumuskan kaidah supaya umat Islam sesudahnya mudah mempelajari akidah itu. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi tidak semestinya dia saya Asy'ari, saya Maturidi, tidak begitu. Ya, karena hanya dia merumuskan kaidah saja. Ya, kaidah. Ya, tapi bagaimanapun ya ada juga orang yang memang sangat taksub, ya, sehingga dia tidak bisa, ya macam kita lah, ya. Di DDI sendiri mungkin ada yang agak taksub, saya ini DDI, saya ini, padahal tidak perlu sebenarnya terlalu kita taksub seperti itu. Nanti golongan lain pula ya merasa tersinggung atau apa kan ya. Nah, tapi kalau sama-sama kita, tak apalah, kami ini DDI, warga DDI dan sebagainya, tidak apa-apa. Ya, tapi untuk membangga-banggakan diri bahwa kita dalam kebenaran, itu sebenarnya tidak terlalu
galakkan karena membawa kepada perpecahan umat Islam. Itu yang saya paham lah. Ya. Jadi disebut madrasah, bukan firqah. Madrasah. Antara lain sama ada pengikut pendekatan Asy'ariyah atau pendekatan Madrasah Al-Maturidiyah. Disebutlah di sini ulama-ulama yang hebat-hebat pada zaman sesudah itu, abad keempat, abad kelima, Al-Qadhi Al-Baqilani. Ini dari mazhab Hambali, kalau tidak salah ingat saya, mazhab Al-Maliki. Abu Bakar Ibnu Faurak. Ibnu Furak ini mazhab Asy-Syafi'i. Abu Ishaq Al-Isfiraini juga mazhab Asy-Syafi'i. Abdul Qahir Al-Baghdadi mazhab Asy-Syafi'i. Imam Haramain Al-Juwaini, ini gurunya Imam Ghazali, juga mazhab Syafi'i. Disebut semua di sini Abu Hamid. Kebanyakan di sini saya sebut adalah ulama Asy-Syafi'i. Ibnu Abdissalam, Ibnu Daqiqil Aid, Al-Fahrur Razi, Al-Baydawi, Al-Amidi, As-Sarastani, Ibnu Sayyidin Nas, Al-Bulkini, Al-Iraqi, An-Nawawi, Al-Rafi, Ibnu Hajar Asqalani, As-Suyuti, dan lain sebagainya. Semua ini adalah ulama besar dari mazhab fikih. Imam Syafi'i, Imam Maliki, ada juga Imam Ahmad Ibn Hanbal dan sebagainya. Semua adalah mendukung dua madrasah yang terkait dengan akidah umat Islam. Jadi oleh itu nama Ahli Sunnah wal Jamaah tidak dapat dipisahkan dengan nama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu sebabnya. Karena ulama-ulama ini boleh dikatakan semuanya, terutama dari sudut pendekatan akidah Islam. Dari kalangan ulama tafsir, ada juga, ini saya tidak usah baca, para mufassirin. Boleh dikatakan kita bisa baca sendiri, dan itu mufassirin yang mu'tabar di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Para ulama pengikut mazhab Hanafiyah, Hanafi, secara umumnya adalah penganut madrasah Maturidiyah. Sedangkan ulama mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah secara umumnya adalah penganut madrasah Asy'ariyah. Mayoritas ulama dan tokoh mazhab Hambaliyah atau Hanabila mengikut madrasah Asy'ariyah. Institusi pengajian tinggi Islam terkemuka di dunia menganut pahaman Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini dicontohkan di sini Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir, Az-Zaitunah di Tunis. Ini masih berjalan sampai sekarang ini. Sudah 1000 tahunan. Al-Kairawan di Maroko, Dioban di India, dan masih banyak lagi universitas dan perguruan tinggi lainnya. Semua adalah mengajarkan akidah mengikut rumusan madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebagian ulama mazhab Ibn Hanbal di akhir kurun ke-8 Hijriah. Ini kita ada lagi isu sedikit yang perlu menjadi perhatian bagi kita, yaitu abad ke-8 Hijriah, pengikut mazhab Ahmad Ibn Hanbal seperti Ibnu Taimiyah. Ini saya kira kita kenal ini karena banyak digembar-gemborkan oleh mereka yang terpengaruh dengannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
biasa disebut sebagai pengasas madrasah salafiyah yang banyak mengkritik madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang akidah Islam adalah satu kesimpulan yang keliru. Nah, itu pandangan peneliti lah, pandangan saya begitu. Nah, jadi itu pandangan yang keliru kalau dikatakan Ibnu Taimiyah ini adalah menyalahkan Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu adalah satu pandangan yang keliru dan tidak berasas. Kitab-kitab warisan Ibnu Taimiyah yang diwariskan oleh muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, karena Ibnu Taimiyah ini dia meninggal di penjara, tidak berurusan dengan kitab-kitabnya, ya, malah mengatakan lebih banyak yang hilang daripada yang ada. Untung ada muridnya namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, inilah yang mengumpulkan buku-bukunya dan menghidupkan kembali. Termasuk juga Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir, ya, pemufassir ahli sunnah itu tidak terkeluar dari pegangan mereka kepada ahli sunnah wal jamaah. Itu pandangan kita. Jadi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir tidak terkeluar, ya, Ibnu Jauzi. Ya. Tidak terkeluar, malah pendekatan akidah yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Iman. Ya, ada kitab Ibnu Taimiyah yang masih kita bisa baca sekarang ini, yaitu mengikut madrasah Al-Maturidiyah. Ini kajian yang kami buat ini. Malah kajian mendapati bahwa kitab Al-Iman yang diwariskan oleh Ibnu Taimiyah itu adalah warisan Ibnu Salam. Ibnu Salam ini adalah ulama ahli sunnah yang terawal, meninggal pada tahun 224 Hijrah. Nah, jadi lebih dulu daripada artinya dia sesaman dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, atau Ahmad Ibn Hanbal. Sama kandungannya dengan kitab Al-Iman tulisan Ibnu Taimiyah. Ya, jadi tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Konsep tauhid yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah tidaklah terlalu jauh berbeda dengan kepahaman akidah yang dikembangkan oleh ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ulama ahli sunnah wal jamaah telah membagi kitab wahdaniyah. Nah, jadi kalau kita ahli sunnah membagi sifat wahdaniyah kepada wahdaniyatus zat, wahdaniyatus sifat, wahdaniyatul af'al. Sementara Ibnu Taimiyah mengemukakan 3 juga bentuk tauhid. Tauhidur rububiyah, wal uluhiyah, al asma was sifat. Nah, jadi pengkaji mendapati, kami mengkaji bahwa perbedaan ini adalah perbedaan istilah dan pemikiran saja. Ya, bukan antara yang benar dan yang salah. Karena itu adalah manhaj. Itu hanya manhaj. Ya. Jadi perbedaannya perbedaan istilah dan perbedaan pemikiran yang sama sekali tidak menyentuh prinsip-prinsip akidah yang telah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Prinsip akidah ahli sunnah jamaah ialah termaktub dalam 6 rukun iman. Nah, itu jelas. 6 rukun iman. Nah, sekarang ini saya kuliahkan di Mankoso, di Mahat Ali. Ya, rukun iman yang dibagikan kepada 3 bagian dari sudut kepahaman ahli sunnah wal jamaah, yaitu bagian ilahiyat, bagian nubuat, bagian sam'iyat. Nah, karena kajian ilmu tauhid itu
Menurut ahli sunnah wal jamaah, 3 bagian itu. Ya, bagian ilahiyat, ketuhanan, bagian nubuat, kenabian, dan bagian sam'iyat. Dan terkait dengan perkara-perkara yang gaib. Dan perlu diketahui bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tidak dimasukkan dalam kumpulan ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak masuk. Ya, itu tidak dimasukkan karena kedua-duanya lebih dikenali sebagai ulama fiqh yang iltizam dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi itu perlu diketahui itu. Jadi itu sebabnya kenapa kita terlalu banyak berbeda dengan orang yang berpegang kepada akidah Ibnu Taimiyah ini, karena mereka menganggap Ibnu Taimiyah itu sebagai ulama akidah. Nah, pada kita di ahli sunnah tidak. Nah, Ibnu Taimiyah ini, Ibnu Qayyim ini adalah ulama fiqh, ya, mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi kita tidak baca buku-buku fikihnya. Akidahnya juga tidak, karena dia bukan ulama akidah, bukan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi tidak perlu kita permasalahkan, kita perdebatkan dan sebagainya. Malah kasihan ada yang meremehkan Ibnu Taimiyah, meremehkan karena begitu. Begitu juga ada yang meremehkan Imam Asy'ari, Maturidi dan sebagainya. Nauzubillah. Kita ini apalah ilmu kita dibanding dengan ilmu mereka. Mungkin yang menjadi isu dan masalah di sini karena pada pertengahan abad ke-20 yang lalu ini. Kita sekarang abad ke-21. Ya, abad ke-20 yang lalu, itu awal tahun 1900 ya sekian. Ya, itu namanya abad ke-20. Muncul satu golongan umat Islam yang menamakan dirinya golongan Salafiyah. Nah, yang mengaku sebagai ahli sunnah yang sebenar, yang mengeluarkan penganut Madrasah Asy'ariyah Maturidiyah sebagai ahli sunnah. Nah, mungkin yang kita biasa sebutkan itu Salafiyah modern sekarang ini. Atau istilah biasa juga disebut Wahabi dan sebagainya. Kelemahan mereka ini karena mereka menganggap dirinya dialah yang ahli sunnah. Dan mereka menafsirkan sendiri pemahaman-pemahaman yang terkait dengan Ibnu Taimiyah. Dengan Ahmad Ibn Abil Wahab. Kemudian menganggap bahwa Madrasah Asy'ariyah, Madrasah Maturidiyah itu adalah bukan ahli sunnah. Jadi itulah sebabnya sehingga terjadi perbalahan selama ini. Ya, yang sepatutnya tidak perlu sebenarnya. Ya, sepatutnya tidak perlu karena kita sudah establish sejak lama. Ya, sejak kurun abad ke-4 Hijrah itu tadi yang kita bacakan di sini, sudah establish betul ulama-ulama dari berbagai mazhab fikih itu sudah mendukung dan mengkaji. Kemudian silsilah Madrasah Asy'ariyah itu terus menerus ya dikaji oleh ulama. Ilmu tauhid berkembang begitu pesatnya. Jadi sepatutnya tidak perlu ada itu. Ya, kalaupun ada segelintir yang terpengaruh dengan pemikiran baru ini tidak apa. Ya, itu nanti akan menyadari sendiri kalau dia sudah banyak membaca. Jadi itu yang mungkin menyebabkan karena mereka berusaha keras menyebarkan pendekatan akidahnya untuk menggantikan pendekatan ahli sunnah wal jamaah yang selama ini diwakili oleh Madrasah Asy'ariyah dan Madrasah
Maturidiyah. Mereka coba mengemas semula, ini bahasa Malaysia ya, bahasa Melayu. Mereka coba mengemas semula konsep tauhid Ibnu Taimiyah dengan penafsiran dan penerangan yang agak inklusif, ya, sehingga muncullah istilah syirik, bid'ah rububiyah, syirik dan bid'ah uluhiyah, syirik dan bid'ah asma wa sifat. Padahal Ibnu Taimiyah tidak pernah menyebutkan seperti itu. Ya. Mereka ini yang membuat, ya, di belakang ini. Ya. Mereka menuduh bahwa kepahaman akidah yang dihasilkan mengikut pendekatan Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak terlepas daripada syirik dan bid'ah tersebut. Natijanya, hasilnya, kedua-dua madrasah itu tidak bisa mewakili pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah, itu kata mereka. Dan sampai sekarang ini masih lagi ada sekumpulan penulis, sekumpulan pendakwah kita yang terpengaruh, yang coba menonjolkan, ya, perkara-perkara demikian. Tentu kita rasakan sendirilah, ya, tentu masih ada, ya, masih ada. Malah kita lihat buku-buku yang ditulis dalam bahasa bahasa Indonesia yang terkait dengan ilmu tauhid itu, kita susah mencari itu. Kebanyakan ditulis dengan pendekatan seperti itu. Oleh itu mereka yang menilai bahwa madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah perlu berpikir ulang. Nah, ini sebagai lontaran kritikan lah. Karena dengan anggapan seperti itu berarti mengeluarkan para ulama yang kita sebutkan tadi, ya, dari Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga Universitas Islam dan para pemimpinnya. Bahkan semestinya mayoritas umat Islam sepanjang masa pun harus dianggap terkeluar dari garis Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita dengar pandangan mereka. Nah, karena ini kan baru. Ini awal ke-20 Hijriah. Masih baru sekali. Ya. Belum ada sampai 100 tahun lebih. Nah, itu yang yang perlu, ya, menjadi perhatian bagi kita. Justru kesimpulan objektifnya tidak mungkin dipungkiri. Nah, ini yang harus kita menjadikan sebagai pegangan, bahwa pengikut madrasah Asy'ariyah Maturidiyah adalah bagian terbesar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Malah kedua-dua madrasah inilah yang mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah sejak berkurun lamanya, berabad-abad lamanya. Karena fakta sejarah membuktikan kedua-dua madrasah ini telah disepakati oleh mayoritas ulama, diterima dengan puas hati oleh mayoritas umat Islam seluruh dunia secara turun-temurun. Nah, itu kesimpulan yang kami buatlah, ya, bahwa kita tetap. Nah, itu sebabnya di DDI alhamdulillah, ya, warisan Andre Gurutta tidak terlepas dari apa yang kita gambarkan ini. Ya, Gurutta dari segi fikih sangat iltizam dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan dari segi akidah kita lihat buku-buku yang beliau tulis itu boleh dikatakan menggunakan manhaj madrasah Asy'ariyah. Ya. Walaupun kita di DD tidak terlalu kami ini Asy'ari, kami ini Syafi'i dan sebagainya, tidak. Kita ini ya Islam, ya ahli sunnah, cukuplah. Tidak perlu terlalu jauh, sebab kita tidak mau memecah belah, ya, umat Islam itu. Itu prinsip, ya, Andre Gurutta. Jadi Andre Gurutta tidak pernah bahwa kami ini mazhab Imam Syafi'i harus begini-begini. Kami ini dalam Islam begini, dalam Al-Quran begini, dalam hadis begini, tapi konklusinya sama dengan pandangan dari segi fikih mazhab Imam Syafi'i. Dari segi tauhid atau akidah
sama dengan Asy'ari. Tapi kita tidak menonjolkan itu karena bisa mengakibatkan wujudnya perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, ini masih panjang lah ya, panjang. Oke, sedikit lah. Mungkin ini yang apa namanya, yang terakhir, Ibnu Asakir Ad-Dimashqi telah meriwayatkan bahwa ulama ahli sunnah wal jamaah bermula dari Imam Abu Hasan Asy'ari hingga ke zaman beliau. Dia membuat sejarah. Sejarah itu namanya Kitabut Tabi'in. Dia tidak mengambil dari sebelumnya seperti apa yang kita tulis dalam kajian ini, tapi dia mau melihat sejarah jernih ya sejak Imam Abu Hasan Asy'ari sampai ke zaman beliau. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Tajuddin As-Subki, ya, murid Imam An-Nawawi yang sangat terkenal, dan seterusnya Jalaluddin As-Suyuti, ya, menyentuh peranan ulama ahli sunnah dari kalangan Asy'ariyah hingga awal kurun ke-10 Hijriah. Awal ke-10 Hijriah. Ya, jadi sampai di situ fakta sejarah ini menunjukkan bahwa ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah sepanjang zaman ya telah berjaya membangun dan mengembangkan ahli sunnah wal jamaah sebagai kepahaman tulen agama Islam sampai ke hari ini. Itu konklusi ya yang dikatakan begitu, bahwa ahli-ahli sejarah ya dari kalangan ahli sunnah itu mereka menyatakan seperti itu, bahwa memang ada gangguan-gangguan. Ada gangguan-gangguan seperti gangguan musyabbihah, ya, gangguan-gangguan mujassimah, sebelumnya gangguan mu'tazilah, gangguan qadariyah, ya, jabariyah, ya, murji'ah, itu semua pernah ada, ya, tapi semua ini tidak dapat berkembang, ya, karena ahli sunnah wal jamaah didukung oleh mayoritas dan dikembangkan oleh ulama-ulama yang gigih dan kukuh dalam pemahaman Islamnya, ya, sehingga tidak pernah ya terkalahkan. Ya. Dan alhamdulillah itulah yang kita sebutkan sekarang, bahwa kita di ahli sunnah wal jamaah ini sudah lengkap ilmu-ilmu Islam itu. Ya, baik ilmu yang terkait ya, dengan nilai-nilai Islamnya seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ya. Kemudian ilmu alat. Ya, ilmu alat itu ilmu tafsir, ulumul Quran, ilmu hadis, ulumul hadis, ilmu loghah al-arabiyah, begitu banyaknya ya ilmu bahasa ini. Ada nahunya, ada sarafnya, ada balaganya, ada arutnya. Ini semua sudah menjadi satu kesatuan ilmu yang disebut dengan al-ulum al-islamiyah. Ya, semua ilmu-ilmu ini akan menjadi ilmu yang digunakan pakai untuk memahami marji'iyah al-ula lil Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya kira itu yang perlu kita ketahui. Jadi sejarah perkembangannya seperti itu. Ya, seperti itu kita baca sejak dari zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, zaman para imam, ya sampai kepada apa yang kita lihat ini sudah sempurna. Ya, artinya sudah sempurna, dan sampai sekarang ini kita warisi tinggal mempelajari ilmu-ilmu itu.
Ya. Tinggal mengamalkan, tinggal meyakini akidah yang disebutkan itu, karena itu sudah kukuh. Begitu juga dalam mempertahankannya, dia sudah mengajarkan ilmu-ilmu yang bisa memperkukuh lagi keimanan kita, yaitu dengan adanya ilmu tauhid, ilmu kalam, dan lain-lain sebagainya. Nah, malah ditambah dengan ada falsafah Islam juga. Nah, itu digunakan untuk itu, bukan untuk merusakkan Islam, tetapi untuk memperkuat ajaran agama Islam. Jadi saya kira begitulah rentetan kronologi sejarah perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi tidak pernah berhenti. Nah, tidak pernah bahwa satu saat ahli sunnah hilang di bumi dah. Berterusan sejak dari zaman Rasulullah. Itulah sebabnya sehingga banyak ulama kalau diberikan apa dia ahli sunnah, ya apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang disebut di dalam hadis, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya amalkan dalam agama ini dan juga yang diamalkan oleh sahabat beliau. Ya, jadi itulah ahli sunnah wal jamaah, dan insya Allah kita masih banyak lagi penjelasan-penjelasan yang terkait dengan ahli sunnah ini, supaya kita dapat mengukuhkan keyakinan kita bahwa nama ahli sunnah itu memang adalah satu nama yang sudah menjadi pengakuan bagi seluruh umat Islam sejak dari zaman sahabat lagi sampailah sekarang ini. Oleh karena itu kita tidak bisa lengah di dalam mempelajarinya. Apalagi dunia kita sekarang ini dengan media yang sangat bebas, langit terbuka, dengan sumber-sumber rujukan yang sangat tidak terbatas, sehingga umat Islam itu harus senantiasa berhati-hati dan senantiasa merujuk kepada rujukan yang benar. Sebabnya kita di dalam ahli sunnah ini selalu mengatakan bahwa ilmu-ilmu kita itu harus mempunyai sanad yang benar. Ya, tidak bisa hanya baca buku saja, inilah yang benar. Nah, baca buku tapi kita mau tahu siapa penulisnya. Kemudian bagaimana tulisan-tulisannya itu. Adakah mereka menggunakan rujukan-rujukan ahli sunnah, atau mereka campur baur, tidak ada klasifikasi, tak ada pegangan yang khusus, tak ada manhaj yang khusus sebagaimana yang diajarkan oleh ulama kita. Jadi buku-buku yang kita gunakan di dalam mempelajari ilmu-ilmu tentang Islam ini harus buku-buku yang mempunyai sanad ilmiah yang benar sampai kepada siapa penulisnya, sampai kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Karena itulah sumber, atau para as-salafus saleh. Sekarang ini banyak orang yang mengatasnamakan as-salafus saleh, tapi kita melihat tidak ada rujukan, tidak ada sanad yang jelas, termasuk periwayatan hadis. Kadang orang jadi muhadis itu hanya karena belajar di perpustakaan, mana bisa, atau belajar ilmu di madrasah. Memang ada etika tersendiri, nilai tersendiri, rumusan tersendiri di dalam mengukuhkan pengetahuan kita, terutama yang terkait dengan ilmu-ilmu
yang yang kita anggap ya sebagai usuluddin, ya, sebagai pokok ajaran agama kita. Jadi saya kira itulah yang dapat kita baca hari ini. Insya Allah kita akan coba melihat akan datang ini, ada sedikit saya masukkan di sini.